guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fang Han bekerja keras selama 3 hari di ruangan di luar aula suci Istana Bintang Janji. Dalam 3 hari terakhir, dia telah berlatih teknik jiwa darah besar semakin murni, tubuhnya dapat diubah sesuka hati, dan dia dapat berubah menjadi naga darah, ribuan bayangan darah, tetapi kepalanya belum dapat dimurnikan dan melangkah ke keabadian. Langkah tubuh yang paling kritis. Namun, Fang Han juga tahu bahwa ini adalah masalah waktu untuk menyempurnakan kepala, kombinasi lautan pengetahuan dan hukum dunia. Mungkin itu adalah kebetulan yang tiba-tiba dan auranya melintas, dan dia langsung melangkah ke ranah tubuh abadi. Selain itu, saat berlatih teknik jiwa darah hebat, Fang Han juga mencerahkan teknik bencana hebat. Metode misterius tertinggi sekolah Tai ini, 10 kekuatan magis teratas dari 3000 Avenue. Dia memahami Taoisme dalam 3 tulah dan 9 bencana satu per satu, mulai berlatih, dan mencapai sedikit. Namun, ketika mengolah teknik bencana ini, semua jenis aura bencana, seperti gunung berapi, gempa bumi, dan lain-lain, diperlukan untuk akhirnya memadat dan terbentuk. Agar Fang Han benar-benar berhasil dalam kultivasinya, dia harus mencapai beberapa bencana. Kemana harus pergi? Selain itu, dia harus menjelajahi kehampaan dengan kesadaran ilahi dan mengumpulkan segala macam bencana. Dalam kehampaan, bencana ada di mana-mana. Namun mengumpulkannya cukup memakan waktu. Selama dia mengumpulkan aura bencana yang cukup, Fang Han dapat menggunakan teknik fatalisme kecil untuk membakar kehidupan dan merangsang esensi kehidupan, menggabungkan aura bencana dengan takdirnya sendiri, dan mana miliknya, menjadi teknik bencana. Kekuatan tak terbatas, mewujudkan bencana alam, membunuh dewa dan menghancurkan Buddha, dalam satu pikiran. Adapun teknik disintegrasi hebat dan teknik petir kekacauan hebat, memang jauh lebih sederhana daripada teknik bencana hebat. Dengan pendekatan tak terbatas Fang Han ke tubuh abadi, dia hanya mencapai sedikit keberhasilan. Komandan Iblis butuh untuk berlatih teknik penghancuran besar selama beberapa dekade, ratusan tahun, tetapi Fang Han sekarang memiliki 3 hari untuk mengolah Xiao Cheng. Ini tampak luar biasa, tetapi sebenarnya ini adalah perbedaan alam. Raksasa abadi adalah raksasa abadi, dan itulah alasan mengapa status mereka berharga. Kekuatan magis apapun, di tangan seorang master di alam rahasia umur panjang, kecepatan kultivasi, dan kekuatan yang diberikannya, tidak sebanding dengan alam rahasia kekuatan magis. 94, 95, 96, 97, kekuatan magis ini. Di dunia kelahiran saya saat ini, ada total 98 kekuatan magis. Ketika saya menjadi abadi, akankah saya menerobos 100? Itu tidak lebih dari Kaisar Huangquan. Namun, setiap dao Kaisar Huangquan adalah kekuatan magis tertinggi, dan saya tidak dapat membandingkannya dengan keberadaan 3000 jalan. Gumam Fang Han memeriksa kekuatan gaibnya. Awalnya, dia memiliki 94 kekuatan magis setelah dia mengolah fatalisme kecil di dunia kelahirannya. Namun, akhir-akhir ini, dia telah mengembangkan teknik jiwa darah besar, teknik guntur kekacauan besar juga memiliki sedikit keberhasilan, dan teknik keruntuhan besar juga telah dipadatkan menjadi benih. 97 jenis kekuatan magis sekarang terkandung di dunia kelahirannya. Adapun teknik malapetaka, itu adalah kombinasi dari 12 kekuatan gaib. Ini bukan masalah kultivasi dalam semalam. Selain itu, setelah Fang Han mencapai tubuh abadi, 2 kekuatan supernatural tertinggi yang terkandung dalam tubuh fisik, teknik pemberian hebat dan teknik sihir penutup langit juga akan memasuki dunia kehidupannya. Saat itu, kekuatan Fang Han telah melonjak ke tingkat yang luar biasa. Sekarang semuanya tergantung pada apakah dia dapat menembus tubuh abadi. Jika bisa menerobos, maka ada peluang lebih besar untuk bersembunyi di istana yang murni dan memulihkan kekuatan Huangquan Tu.
Setelah memeriksa status kultivasinya, Fang Han merasa sangat puas. Sambil memegang pinggang malas dengan nyaman. Saat ini, di kamarnya, bel panjang berbunyi. Itu adalah bel untuk memanggil. Dia tahu bahwa ini adalah bel aula wanita suci untuk memanggil murid. Saya telah membaca buku pengantar The Words dari Promises Star Palace, dan saya mengerti apa yang harus diperhatikan oleh para biksu tingkat rendah. Lonceng semacam ini disebut lonceng pembunuh. Saat bel berbunyi, Anda harus pergi ke bawah tanah. Mencekik iblis. Murid dari 360 aula Istana Bintang Janji akan bergiliran mencekik iblis setiap hari. Anda bisa mendapatkan banyak kontribusi, tetapi itu juga sangat berbahaya. Tentu saja, selama Anda memiliki waktu luang, murid-murid itu juga dapat pergi ke bawah tanah untuk melenyapkan setan sendirian, tetapi tingkat bahayanya lebih tinggi, dan secara alami jauh lebih aman untuk pergi bersama. Fikir Fang Han terbang keluar dari kamarnya, menyapu langsung, dan mencapai alun-alun di depan aula orang suci. Dia segera melihat banyak biksu berdiri rapi di alun-alun. Baik pria maupun wanita mengenakan jubah bintang. Berdiri dengan bangga, berdiri di garis depan, semuanya adalah biksu inti emas, bahkan inti emas level atas, orang kuat yang selamat dari badai, penuh dengan senjata ajaib. Entah harta kelas atas, atau harta karun yang luar biasa. Ini adalah murid sejati, dan yang berdiri di belakang lebih rendah dari murid sejati, yang merupakan murid dalam. Di antara mereka adalah jin dan biasa, lebih banyak hanya 5 atau 6 karakter. Di dunia Xuan Huang, dia juga sosok nomor 1 di bidang kultivasi. Dia dapat memulai sekte dan mendirikan pembudidaya biasa, tetapi di Istana Bintang Janji, dia hanyalah sosok kecil, setara dengan alam fisik di Huamen. Fang Han menonjol di antara murid dalam, dan tentu saja ada juga beberapa master inti emas di antara murid sekte dalam, yang melirik wajahnya dengan niat tidak baik. Adik laki-laki, kamu baru saja masuk. Bagaimana kalau kita berdiskusi kali ini? Tepat ketika Fang Han hanya berdiri diam, di antara murid-murid dalam, beberapa biksu jin dan yang kuat berjalan mendekat, 3 pria dan 2 wanita. Pria itu tampan, dan wanita itu biasa-biasa saja. Apa yang harus didiskusikan? Kata Fang Han tersenyum sedikit. Saudari senior Sun, yang masih kekurangan kontribusi, akan dipromosikan menjadi murid sejati. Ini adalah kesempatan langka untuk memburu iblis di bawah tanah kali ini. Saya harap saudara muda akan membantu kita. Setelah memburu iblis, semua tubuhnya akan diberikan kepada kita. Kami akan menukarnya dengan poin kontribusi dan mempromosikan kakak senior Sun menjadi murid sejati. Kami pasti akan menjaga murid junior di masa depan. Kata seorang pria jangkung menatap Fang Han dan berbicara. Ah, yang benar saja. Kata Fang Han tersenyum, saya juga ingin dipromosikan menjadi murid sejati, tetapi saya juga kekurangan kontribusi. Lebih baik saudara-saudari membantu saya dan memberi saya sedikit kontribusi. Saya berjanji ketika menjadi murid sejati, saya akan menjagamu. Kata Fang Han. Mendengar kata-kata Fang Han, ekspresi pria jangkung itu menjadi dingin. Bagaimana mungkin kamu memintaku menjadi kuli? Aku baru saja tiba di sini dan aku membutuhkan kontribusi sebagai pengganti pil dan kekuatan magis. Mengapa kamu tidak meminjamkanku sedikit? Kata Fang Han masih santai. Lupakan saja, orang ini tidak tahu bagaimana memuji, hanya akan menyulitkan kita. Pada saat ini, seorang wanita berbicara. Wanita ini memiliki wajah yang agak sombong, matanya sedikit berputar, dan dia menatap Fang Han. Wanita ini bernama Saudari Sun. Tapi saudaraku, kali ini kita pergi ke tanah untuk membunuh iblis. Ini sangat berbahaya dan tidak ada yang menjagamu, jadi tidakkah kamu membutuhkan kami? Kata kakak senior Sun menatap wajah Fang Han dengan kilasan niat membunuh. Aku tidak mengganggu suster senior untuk repot, ucap Fang Han bahkan lebih tidak tergerak.
Dia bisa melihat bahwa inti emas kakak senior Sun ini telah mengembangkan 13 jenis kekuatan supernatural dan sangat kuat. Tapi itu bukan apa-apa untuk dirinya sendiri. Dia sekarang mengambil keuntungan dari kesempatan berburu setan di bawah tanah, menyembunyikan sejumlah besar kontribusi yang telah dia terima, menjadikan dirinya murid sejati. Hanya setelah statusnya dipromosikan, dia dapat menemukan peluang untuk mendekati istana yang murni. Saat ini Sister Sun meremas jarinya dan berkata, "Ayo pergi." Fang Han melihat ke belakang mereka, dan kipas lipat di tangannya menamparkan telapak tangannya 2 kali. "Saudaraku, kamu telah menyebabkan bencana besar." Segera setelah orang-orang ini pergi, 2 biksu dengan kekuatan supernatural 5 tingkat surga dan alam manusia segera muncul. Mereka menghela nafas lagi dan lagi, ini adalah 5 tiran di antara para murid batin. Semua murid baru akan diperas oleh mereka. Kata biksu ini, mereka sangat kejam, mengapa mereka tidak dipromosikan menjadi murid sejati? Kata Fang Han bertanya, mereka baru saja tiba belum lama ini, tetapi karena kekuatan sihir mereka yang tinggi, mereka saling berkompromi, jadi di antara para murid dalam, mereka sangat bergengsi. Murid rata-rata, bahkan master inti emas, poin kontribusi harus terakumulasi untuk bisa dipromosikan menjadi murid sejati. Kontribusi itu, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk terakumulasi. Dan mereka baru berada di sini selama setahun, dan semuanya hampir akan dipromosikan menjadi murid sejati. Kata seorang murid batin menjelaskan. Ternyata seperti ini, ucap Fang Han membuka kipas lipat dan mengocoknya 2 kali, ketika saya menjadi murid sejati, saya akan menjaga keduanya. Kata Fang Han, kakak senior, berhati-hatilah dengan hidupmu, tinggalkan perbukitan hijau, jangan takut tidak ada kayu bakar. Kata seorang murid menyusut. Fang Han merasa bahwa kedua murid ini memiliki selera dalam kata-kata mereka, dan mereka baik hati, berpikir untuk memberi mereka sedikit manfaat di masa depan. Tenang, tenang, pada saat ini, gelombang suara berguncang dari alun-alun. Fang Han melihatnya, tetapi Hansilah yang membawa dirinya ke aula suci beberapa hari yang lalu saat ini berteriak di depan. Wanita ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan dapat menempati peringkat 10 besar dalam daftar kandidat umur panjang. Dia jelas seorang wanita tingkat tinggi di Saintes Hall. Kekuatannya jauh lebih besar daripada rata-rata murid sejati. Ribuan murid batin dan murid sejati yang hadir semuanya diam. Baru-baru ini, di dunia Wuji, monster bawah tanah menjadi semakin ganas, beberapa bahkan muncul di permukaan. Murid kami dari Istana Bintang Wuji memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk menjaga keamanan dunia Wuji. Hansi berkata dengan suara berbisik. Ayo, ini sangat terintegrasi, tetapi ada prestise. Saya tidak banyak bicara, kali ini para murid Istana Saintes akan pergi ke dunia bawah tanah untuk membunuh monster seperti biasa. Ini bukan masalah sepele. Jika Anda menganggap enteng, Anda akan mati. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang, Saintes Hall kami telah mengaktifkan susunan teleportasi. Anda dapat masuk ke dalamnya satu persatu. Setelah Hansi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segera para murid sejati memasuki formasi teleportasi besar di alun-alun terlebih dahulu, dan kemudian para murid dalam juga masuk satu demi satu. Kamu, tingkat kultivasi tertinggi di antara para murid dalam, yang telah mengolah inti emas, maju duluan. Tiba-tiba, Hansi mengetukkan jarinya dan memukul beberapa murid sekte dalam, dan Fang Han masuk dalam daftar. 5 orang termasuk senior Sister Sun dan pria jangkung juga termasuk. Ternyata bagian mereka untuk memimpin.